Dahulu kala, Duku Dimoro hanyalah sebuah hutan belantara yang lebat hingga muncul 4 orang yang sakti mandraguna. Konon beliau seorang ahli nujum atau peramal pada masa kerajaan Majapahit dan salah satu tokoh babat desa pernah didatangi oleh Pak Harto untuk meminta restu agar menjadi Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Desa Dukuh Dimoro ya, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini saya berada di sebuah area pemakaman keramat ya, yaitu makam wali Allah yang konon makam beliau ini, dan beliau ini adalah sosok penyebar agama Islam pada era Majapahit ya. Yang letak lokasi makam tersebut itu tepat berada di depan saya ini, teman-teman. Makam Mbah Hadi Sidomulyo terletak di Dusun Penanggalan, Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu danyang atau sesepuh atau tokoh pendiri Desa Dukuh Dimoro. Mbah Hadi Sidomulyo diketahui memiliki nama lengkap Sayyid Hadi bin Abdullah bin Husain bin Abdurrahman Al-Maghribi. Hal ini menunjukkan kemungkinan beliau memiliki silsilah keturunan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Peran sebagai danyang, Mbah Hadi Sidomulyo bersama dengan Mbah Kabiron, Dusun Penanggalan, dan Mbah Alap-Alap, Dusun Dukuh Dimoro, serta seorang teman mereka dari Dusun Juwet, dikenal sebagai danyang atau orang-orang yang berperan penting dalam pembabatan dan pendirian awal Desa Dukuh Dimoro. Konon beliau seorang ahli nujum atau peramal pada masa kerajaan Majapahit dan salah satu tokoh babat Desa Dukuh Dimoro. Dahulu kala, Dukuh Dimoro hanyalah sebuah hutan belantara yang lebat hingga muncul 4 orang yang sakti mandraguna. Namanya adalah Mbah Hadi Sidomulyo, Mbah Alap-Alap, Mbah Kabiron, dan salah satu temannya. Dari sini muncul ide membabat hutan belantara menjadi desa. Bagian utara yang tertanam banyak pohon juwet dibabat oleh temannya tadi sehingga dinamakan Dusun Juwet. Bagian selatan dibabat oleh Mbah Kabiron karena hari pembabatannya masuk dalam kategori tanggal yang bagus dan baik. Akhirnya dinamakan Dusun Penanggalan. Bagian timur laut dibabat oleh Mbah Alap-Alap bersama Mbah Hadi karena daerahnya di sebelah utara, dalam bahasa Jawa artinya lor. Tanah yang berlumpur dalam bahasa Jawa ledok. Akhirnya dusun tersebut dinamakan dengan Dusun Lor Ledok. Di bagian barat yang juga dijadikan pusat desa yang dibabat oleh keempat sekawan, akhirnya desa sekaligus dusunnya dinamakan Dukuh Dimoro, yang artinya padukuhan untuk orang yang berkumpul. Makam Mbah Hadi Adimulyo atau Mbah Hadi Sidomulyo konon pernah didatangi oleh Pak Harto untuk meminta restu agar menjadi Presiden Republik Indonesia. Rehabilitasi makam, pemerintah Desa Dukuh Dimoro pada tahun 2003 melakukan rehabilitasi pada makam Mbah Hadi Sidomulyo, termasuk membangun tembok penahan tanah sebagai upaya untuk mempercantik area makam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa makam tersebut masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat. Meskipun informasi detail mengenai riwayat hidup Mbah Hadi Sidomulyo secara spesifik masih terbatas dalam sumber-sumber yang tersedia, peran beliau sebagai salah satu tokoh pendiri Desa Dukuh Dimoro dan upaya pelestarian makamnya menunjukkan pentingnya beliau dalam sejarah dan kebudayaan lokal Jombang. Masyarakat setempat kemungkinan besar memiliki cerita dan tradisi. Dan di depan saya ini terdapat sebuah gapura pintu masuknya yang cukup unik sekali, teman-teman ya. Banyak sekali warna ya ini, dan beliau ini adalah sosok ahli nujum, teman-teman. Jadi kita akan berkunjung ke makam beliau ini, teman-teman.
Jadi makam beliau ini adalah makam Mbah Hadi Kusumo ya. Jadi sosok wali Allah, sosok orang sakti, penyebar agama Islam pada zaman Majapahit, teman-teman. Jadi dulu itu sempat saya kesini, terus banyak orang dan tempatnya tidak seperti ini, teman-teman. Jadi ini tuh baru saja direnovasi ya. Jadi ini makam beliau Mbah Hadi Kusumo, teman-teman. Ini merupakan orang yang bisa dikatakan orang sakti di masa kerajaan ya, ahli nujum di masa kerajaan Majapahit. Bisa dikatakan kalau ahli nujum itu peramal begitu ya. Jadi mungkin juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di masa itu. Nah, seperti itu. Dan juga di sini tuh sebelum dibangun itu banyak tercecer batu-batu kuno ya, yang membuktikan area ini menjadi sebuah tempat yang mungkin di masa kerajaan itu juga penting, jadi wilayah penting. Atau mungkin bisa dikatakan ada sebuah bangunan percandian ya. Mari kita coba lihat di bagian belakang ya, dari makam ini. Jadi inilah makam. Jadi di kasih kerojong seperti ini, teman-teman. Terus batu nisannya ini ya, itu sangat besar sekali, teman-teman. Coba kita lihat di sisi sebelah sini ya. Nah, ini batu nisannya, nggak tahu ini terbuat dari apa ya, yang ukurannya cukup besar sekali, teman-teman. Terus di sampingnya ini saya juga menjumpai sebuah makam lagi ya, nggak tahu ini makam sosok siapa. Nah, yang satunya ini, teman-teman, itu batu nisannya terbuat dari batu nisan kuno sepertinya ya, yang terbuat dari batuan andesit, teman-teman. Jadi ini makam beliau, sosok ahli nujum, penyebar agama Islam pada era Majapahit ya, teman-teman. Terus di area sekitar lokasi ini juga banyak sekali ya sebuah struktur batu bata kuno, yang coba kita akan mendekat dan melihat sebuah struktur batu bata itu. Ataukah mungkin dulu di sini terdapat sebuah candi megah atau istana kerajaan kuno ya. Jadi baru saja tempat ini ya, nggak tahu ini baru saja atau sudah lampau sekali ya, soalnya saya juga sudah 2 kali, cuman yang pertama itu sudah lama sekali, teman-teman. Kalau kira-kira 2 tahun yang lalu lah saya kesini. Nah, tapi sekarang begini kondisinya sekarang ya. Dibangunkan sebuah bangunan yang sangat indah sekali, direnovasi lah istilahnya. Nah, di bawah saya ini ada sebuah struktur batu bata kuno yang ukurannya cukup besar-besar sekali, teman-teman. Tapi sayangnya ini sudah hancur ya. Nah, di sini, teman-teman, dulu banyak sekali sebuah struktur batu bata kuno. Sayangnya ini sudah mungkin pembangunan itu loh, teman-teman, pembangunan renovasi dibangun ini, terus batu-batunya ini mungkin ya ditaruh, sisanya ditaruh di trawulan atau gimana ya, teman-teman. Tapi di sini masih menyisakan di bawah saya ini ukurannya cukup besar-besar sekali, teman-teman, struktur batu-batunya. Di sini ada sebuah pohon beringin yang ukurannya cukup besar sekali, dan dimungkinkan pohon beringin ini itu berusia ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun mungkin. Terus dililit oleh kain warna kuning ini, teman-teman ya. Dan di sekitar dari makam Mbah Hadi Sidomulyo ini itu terdapat sebuah sumur kuno, teman-teman, di sini.
Dan konon sumur ini itu sudah ada sejak zaman kerajaan dulu teman-teman. Dan airnya ini tidak bisa kering meskipun musim kemarau ya. Jadi begini, ada sekitar lokasi makam wali Allah ahli nujum ya, penyebar agama Islam pada era Majapahit. Terletak di sekitar area persawahan ya teman-teman. Jadi pohon beringinnya ini cukup besar dan sangat rindang sekali. Ini banyak sekali itu rayut-rayutannya ini. Teman-teman, banyak sekali struktur batu bata kuno ya yang di sini yang berada di sekitar pohon beringin yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Terus di situ ya saya menjumpai sebuah tulisan aksara Jawa kuno. Ini teman-teman, ada tulisan aksara Jawa kuno, nggak tahu ini artinya apa ya, saya juga kurang begitu tahu. Nah ini teman-teman ya, dililit pohon maksudnya dililit dengan kain warna kuning ya, pohon beringinnya ini yang ukurannya cukup sangat besar sekali teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.